Jangan-jangan berkahnya ada di piring itu, ada satu butir nasi yang tertinggal di situ. Jangan-jangan berkahnya di situ kita tidak tahu. Bapak Ibu, satu butir nasi prosesnya panjang. Saya ini dari kecil petani, Ibu. Ya, sebelum ke Jakarta saya petani membantu orang tua. Itu namanya satu butir nasi, mulai dari menyebar benihnya, diambil ditanam, kemudian menunggu sekian, dipupuk, disirami, disiangi itu semuanya sampai dipanen menjadi gabah itu, dijemur. Setelah dijemur slip itu kan sampai menjadi beras. Menjadi beras itu harus dimasak, sudah menjadi nasi, sudah di piring, tinggal sedikit saja masuk ke mulut, ditinggal Ibu, dibuang. Ya Allah, sedih amat itu satu butir nasi itu. Ibu paham ini ya? Yang orang kampung pasti ngerti lah ya. Ini orang kota semua sih masalahnya ya. Orang kampung juga. Iya. Jadi ini ajaran tidak boleh mubadzir. Kalau mau makan, ambil secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita. Bersih makannya. Dan itu adalah sunnah Nabi. Dan Nabi memberikan ini tapi la tadruna fi ayyi barakah. Berkahnya di mana kita tidak tahu. Jangan-jangan ada di situ. Makanya kita ambil berkahnya. Wa fi riwayatin idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha. Kalau ada yang jatuh Ibu makanan itu, ya hendaklah diambil. Kemudian disingkirkan kotorannya. Baru jatuhnya juga di tempat yang bersih, jatuh malah diinjek-injek, ya. Diambil, dibersihkan kalau ada kotornya, lalu dimakan, ya. Selanjutnya hendaklah memakannya, jangan dibiarkan ditinggalkan untuk dimakan setan. Nah, itu dimakan setan nanti. Enggak Ustaz, dari kemarin ada di situ. Maksudnya dimakan setan bukan setannya langsung begini, bukan. Keberkahannya itulah enggak ada di situ ya. Kalimatnya begitu. Jangan pula orang mengusap tangannya dengan sapu tangan, tisu habis makan, belum dikelamut ini kan, langsung pakai tisu. Jadi sebelum pakai tisu, pakai mulutnya dulu. Oh ya Bu ya. Sebelum pakai tisu, pakai mulutnya dulu, biar ngambil tisunya nggak kebanyakan. Kadang orang ini gupak ini mau nggak karuan, ngambil tisunya 1, 2, 3, set, dibuang. Banyak mubadzir tisunya, mubadzir juga makanannya. Dan itu ternyata disebutkan oleh hadis Rasulullah. Ini sunnah. Makanya tadi judulnya adalah menjaga adab-adab, menjaga sunnah dan adab-adabnya. Yang seperti itu di zaman sekarang hampir tidak difahami. Sampai ibu-ibu pun bapak-bapak ini kalau makan bersama yang lain pesta ikut-ikutan malu. Tidak usah malu Ibu. Ya, itu sunnah Nabi. Kalau kita melihat orang seperti itu, wih hebat orang itu ngerti sunnah itu berarti. Orang itu ngerti berarti. Ya asal jangan norak saja Bu ya. Jangan norak, begitu tahu sunnah di hadapan pejabat banyak orang habis makan, oh ini di depan orang, ya jangan begitu-begitu amat juga lah, ya. Pokoknya dijaga ini sunnah dijaga. Intinya di situ ada keberkahan, ya. Sehabis makan, sehingga jari-jarinya dijilat-jilat dulu, sebab orang itu tidak mengetahui di dalam makanan yang mana letak keberkahannya. Oke Ibu, ini. Oke, kita tinggalkan. Ini kita tinggalkan juga. Loh, habis dong kalau begitu. Terima kasih. Satu yang terakhir. An Ibnu Abbas ibnu Rabi'ah qala, ra'aitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilul hajar, yakni al-aswad. Wa yaqulu inni a'lamu annaka hajar la tanfa' wa la tadur. Ini Abis ibnu Rabi'ah melihat Umar bin Khattab itu mencium batu Hajar Aswad yang lagi rame kan, kalau ibu-ibu umroh berebut Hajar Aswad untuk dicium kan begitu, ya. Umar juga melakukan, tapi Umar melakukannya dengan sedikit ngomel, gitu. Dalam tanda kutip ngomelnya. Iya, saya tahu kamu ini batu. La yanfa' wa la yadur, tidak memberikan manfaat, tidak pula memberikan bahaya. Itu kritik. Umar bin Khattab ini kan selalu menggunakan kecerdasan. Hal-hal yang enggak logis dikritisi. Ini batu ngapain dicium-cium itu?
Ya, Umar menciumnya, tapi sambil mengatakan, kamu ini batu, la yanfa' wa la yadur, enggak memberikan manfaat, enggak pula memberikan bahaya. Andai saya tidak melihat Rasulullah menciummu, enggak mau saya mencium kamu. Ya, karena aku melihat Rasul menciummu, aku ingin ikut Rasulullah menciummu juga. Tapi tetap kamu ini batu. Itu Umar bin Khattab ya, tegas. Kalau kita orang Indonesia, andai batu itu bisa digompelin dikit, jadikan jimat itu nyampe di rumah itu. Inilah bodohnya orang-orang kita pada umumnya. Ya, kadang-kadang ini batu, bukan apalagi batu Hajar Aswad. Andai ada yang gompel, pasti jadikan jimat. Orang batu dari sungai saja bisa dipakai di sini kemana-mana itu. Ya, dari Gunung Baya, batu-batu akik itu. Itu kadang-kadang diyakini keyakinan yang macam-macam, bisa ini bisa itu. Aku dengan ini menjadi lebih percaya diri dan sebagainya. Enggak ada. Itu batu la yanfa' wa la yadur. Kalau untuk hiasan silakan saja, tapi tidak perlu diyakini memiliki kekuatan. Kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Umar bin Khattab juga begitu. Logikanya sangat kuat, ya. Kalau bukan karena Rasulullah itu mencium batu Hajar Aswad, maka Umar tidak akan melakukannya. Tetapi al-ibadat tauqifiyah, ibadah itu bersifat tauqifi. Tauqifi itu artinya wakaf, berhenti pada apa yang dilakukan dan diajarkan oleh Nabi. Meskipun tidak rasional, kalau itu diajarkan oleh Nabi, maka kita terima. Contohnya mencium Hajar Aswad, contohnya mengusap sepatu dari bagian atasnya, muza namanya, khuffain, ya. Itu bagi orang yang perang perjalanan jauh, kemudian sepatunya itu dari kulit sampai ke atas, wudu itu tidak perlu dibasuh semua, tapi hanya di atasnya diusap. Sampai Ali mengatakan, laukana dinu bil akli, andai agama itu hanya dicerna dengan akal, maka bagian bawah sepatu lebih tepat diusap, dibersihkan daripada bagian atasnya. Kan begitu Bu ya? Kenapa Bu? Yang kotor yang mana? Yang bawah, tapi Nabi ngusapnya justru yang atas, ya, bukan yang bawah. Maka Ali juga kritis juga, andai agama itu semuanya harus masuk akal, ya, maka bagian bawah lebih. Tapi agama itu kadang bersifat dogmatis, tauqifi. Ya begitu Nabi mengajarkan, ya lakukan itu. Jangan semuanya dilogikakan, ya. Nanti kalau yang nggak masuk akal nggak mau terima. Itu sholat ngapain sih nggak masuk akal, itu jungkat-jungkit katanya begitu kan. Ada rukuknya, ada sujudnya, ada nunggingnya. Kayak yang lain saja, tegak lurus kayak orang siap, lebih gagah. Wah ini kan bikin aturan sendiri namanya. Padahal ibadah itu bersifat tauqifiyah, harus mengikuti aturan yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Makanya ini masuk dalam bab menjaga sunnah Nabi dan adab-adabnya. Wallahu a'lam bissawab. Berikutnya, terima kasih. Selesai Pak. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Alhamdulillah telah kita pelajari bersama hadis Riyadhus Shalihin tentang adab-adab, ya. Baik Bapak sekalian, mungkin dari antara apa yang beliau sampaikan ada yang perlu ditanyakan? Cukup? Udah paham semua? Iya. Ada, ya silakan ya. Maju ke depan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin bertanya. Di akhir-akhir ini itu malah banyak yang berselisih adalah orang yang berilmu, Ustaz. Begitu, dan kita semua banyak sudah tahu. Nah, bahkan kadang-kadang mereka itu memiliki dalil masing-masing. Gitu. Nah, sekarang bagaimana sikap kita sebagai orang-orang yang awam untuk menyikapi keadaan tersebut? Kira-kira itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, pertanyaannya mewakili kita semuanya. Kita ini merasakan yang berselisih justru orang-orang yang berilmu, heboh dengan media,
ya kan, saling tendang, gitu kan, saling kritik dan kritikannya keras, kadang-kadang bisa sampai saling mengkafirkan hanya karena perbedaan-perbedaan pendapat. Jadi sebuah kritik diskusi yang sifatnya masih seputar persoalan khilafiyah itu hal yang normal-normal saja. Karena memang tidak ada urusan agama ini dalam fikih khususnya yang tidak ada perselisihan pendapat dari kalangan para ulama. 4 mazhab itu pun mereka berselisih, tapi tidak membuat mereka itu bermusuhan satu dengan yang lain. Ya, 4 mazhab itu antara yang paling tua adalah Imam Abu Hanifah, ya, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Mereka berselisih pendapat dan saling menghormati satu dengan yang lain, ya, dan tidak saling bermusuhan. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, idza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, meskipun bukan pendapat saya, maka beliau mengatakan itu adalah madhab saya. Sampai seperti itu karena masing-masing mereka memutuskan hukum itu berdasarkan informasi yang mereka tahu. Kalau ada hadis yang belum mereka tahu, ternyata hadis itu sahih, maka beliau mengatakan itu adalah madhabku. Begitu toleransinya satu dengan yang lain. Nah, fitnah di akhir zaman ini memang kadang membingungkan. Orang-orang yang berselisih, saling menghujat, itu adalah dari kalangan orang-orang yang berilmu. Kadang adabnya tidak dipakai dalam hal ini, sehingga mudah sekali memojokkan orang dan bahkan sampai mengkafirkan. Itu na'udzubillah. Kadang kita orang awam jadi bingung gitu Pak. Ya, kita orang awam jadi bingung. Jadi memang kita menyadari bahwa kelompok-kelompok keagamaan di masyarakat kita ini, kalau mereka sudah terbawa fanatisme kelompok, memang kadang-kadang menjadi tidak proporsional. Ya, kita jujur saja, kita bolehlah mengkritisi bahwa kelompok-kelompok keagamaan yang ada di masa-masa sekarang ini, kadang-kadang mereka terlalu melewati batas sehingga toleransinya sangat rendah. Hal-hal yang bersifat khilafiyah itu dianggap menjadi sesuatu yang pokok, sehingga orang yang tidak sesuai dengan pendapatnya itu dianggap salah dan bahkan dianggap sesat dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi saling tahdzir, saling ancam satu lain, jangan mengambil ilmu dari si A karena dia ilmunya tidak sesuai dengan jalan yang benar, mazhab yang benar dan lain sebagainya. Memang dari kalangan awam menjadi membingungkan Pak dalam hal ini. Tapi marilah kita juga belajar. Marilah kita juga belajar, termasuk belajar dalam berselisih pendapat. Sepanjang masalah itu khilafiyah, hendaknya dikedepankan asas toleransi. Masalah-masalah fikih misalnya, kok sholatnya begini, kok begitu, ya sudah nggak ada masalah. Sepanjang itu bukan persoalan yang menyangkut konsep akidah, maka tidak apa-apa. Syahadatnya masih sama, ya, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, masih sama. Sholatnya juga masih tetap 5 waktu, masih tetap subuh 2 rakaat, ya, zuhur 4 rakaat dan seterusnya. Sudah nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Nah, kadang-kadang memang ada sebagian orang yang bertindak fanatik dalam hal ini, sehingga dia membela kelompoknya mati-matian dan menyalahkan, menyudutkan kelompok lain juga demikian mati-matian. Ketika kelompok yang dipersalahkan kemudian tidak mau terima, dia balik lagi membalas, ya, dengan cara-cara yang melampaui batas, ya. Padahal itu ciri orang munafik, kata Rasulullah. Salah satu cirinya adalah wa idza khasama fajaro. Apabila dia berdebat, dia fajaro itu melakukan kecurangan di dalam perdebatan. Debatnya aja curang. Ya, kalau sudah berdebat, berselisih pendapat, itu dia melakukan tindakan-tindakan yang curang demi untuk mengalahkan lawannya dan demi untuk membela diri dan kelompoknya. Dan itu salah satu ciri daripada munafik. Kita khawatir kelompok ahlul ilmi, orang-orang yang Bapak tadi katakan memiliki ilmu, justru dia terjebak ke dalam sifat kemunafikan kalau sikap yang ditunjukkan terlalu berlebihan.
untuk menyudutkan, memojokkan dan menyalahkan pihak-pihak lain. Tetaplah belajar. Semakin orang banyak belajar, semakin orang banyak ilmunya, banyak bacaannya, maka dia akan semakin lebih toleran. Karena dia tahu ternyata dalam bab ini pendapatnya banyak. Bukan hanya ini. Ternyata yang selama ini saya ikuti itu adalah pendapatnya mazhab A atau Imam A. Ternyata Imam B, Imam C berbeda pendapat. Semakin kita terbuka wawasan kita, maka jangan membatasi diri di dalam belajar. Nah, dalam persoalan fikih, kita kadang perlu belajar namanya fikih perbandingan atau fikih muqaran. Kita ini mazhab Imam Syafi'i misalnya, oke, nggak masalah. Tapi cobalah belajar mazhabnya Imam Abu Hanifah, mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Imam Ahmad, supaya tidak kaku. Bapak Ibu ini kalau di Indonesia kesannya kan sama, rata. Coba yang berangkat haji, umroh, yang sholat di Masjidil Haram kan macam-macam. Allahu Akbar, nggak pakai sedekap tangannya kan? Ada yang bawah begitu aja kan? Ada juga. Kenapa nggak kaget? Oh itu kan orang, ya itulah perbedaan dalam fikih itu memang banyak bermacam-macam, ya. Karena mereka mengikuti mazhab yang berbeda dari 4 mazhab yang ada. Jadi berusaha untuk memperluas wawasan supaya kita tidak terjebak ke dalam kefanatikan, ya. Kuncinya itu mungkin, Pak. Wallahu a'lam.